Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas teori stilistika pada puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-Minta. Nah, sebelum kita membahas kajian stilistika pada puisi tersebut, maka kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan teori stilistika. Teori stilistika adalah suatu pengkajian pada karya sastra dari aspek bahasa, yang mana teori ini menganalisis makna bahasa yang digunakan pada karya tersebut. Jadi, teori stilistika ini secara langsung ia berpusat pada aspek bahasa yang digunakan pada karya sastra tersebut. Nah, setelah kita tahu apa itu yang dimaksud dengan teori stilistika, maka kita akan lanjut untuk membahas teori stilistika pada puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-Minta. Nah, pada teori stilistika ini, kita akan membahas struktur fisik puisi, yang mana struktur fisik ini terdiri dari diksi, citraan, kata-kata konkret, dan rima serta bahasa figuratif. Yang pertama ada diksi. Diksi pada puisi Kepada Peminta-Minta banyak menggunakan kalimat konotasi. Misalnya, terdapat pada bait ke-1 dan ke-5 pada baris ke-4, yaitu, nanti darahku jadi beku. Kalimat itu berartikan bukan darah kita yang benar-benar menjadi beku seperti es, tapi bermaksud agar tokoh aku dalam puisi tersebut untuk tidak takut terhadap hal apapun dan untuk tidak mati. Kemudian pada bait kedua baris ke-6, yakni pada kalimat sudah tercecar semua di muka, yang mana hal tersebut berarti menampilkan wajah yang susah dan sengsara. Kemudian ada pada bait kedua baris ke-7, nanah meleleh dari luka. Nanah pada kalimat tersebut berartikan sebagai keringat. Digunakannya kata nanah dikarenakan ingin menggambarkan kesan yang sangat susah dan sangat sakit. Kalimat dalam puisi Kepada Peminta-Minta ini harus perlu kita telaah kembali karena secara keseluruhan ia memiliki makna kiasan. Pemilihan diksi dalam puisi Kepada Peminta-Minta ini itu dia mempunyai efek kecewa, marah, letih, sedih, berat, dan risau, yang mana itu semua terlihat dari penggunaan kata-kata di dalam puisi tersebut. Yang kedua ada citraan. Citraan dalam karya sastra ia berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Nah, di dalam puisi Kepada Peminta-Minta, ini citraannya itu ada citraan visual, perabaan, pendengaran, dan pengecap. Untuk citra visual atau penglihatan itu terdapat pada baris ke-1, yaitu baik aku akan menghadap, yang mana citra visualnya ialah kata menghadap. Kemudian ada citra perabaan, itu terdapat pada baris ke-8, yakni pada kata usap, yang mana kutipan puisinya ialah sambil berjalan kau usap juga. Nah, kata usap itu menimbulkan atau dia ikut serta dengan perabaan kita atau indera peraba kita. Selanjutnya ada citraan pendengaran. Nah, citraan pendengaran ini terlihat pada baris ke-16, yakni pada kata mengaum, yang mana terdapat pada kalimat mengaum di telingaku. Nah, kata mengaum ini ia mengarah kepada pendengaran kita. Yang terakhir ada citraan pengecap. Citraan pengecap ini terdapat pada baris ke-15, yakni pada kalimat di bibirku terasa pedas, yang mana kata citraan pengecapnya ialah kata pedas.
Nah, kata pedas sendiri ini, dia terhubung dengan indera pengecap kita, yakni lidah. Yang ketiga ada kata-kata konkret. Nah, pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan, seperti pada kata berjalan pada baris ke-8, kemudian kata melangkah pada baris ke-9, kata menghempas pada baris ke-14, dan kata merebah pada baris ke-12, yang mana itu semua menunjukkan citraan gerak dan beberapa citraan lainnya. Nah, kata-kata konkret tersebut jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari si peminta-minta maupun si pengarang. Kata-kata konkret yang menggambarkan unsur-unsur puisi itu secara tepat dengan tujuannya, yang mana contohnya itu pada kata berjalan pada baris ke-8 yang menggambarkan peminta-minta itu sedang berjalan. Kemudian pada kata melangkah pada baris ke-9 yang menyatakan bahwa si pengarang atau si tokoh aku ia sedang melangkah. Selanjutnya ada rima. Nah, pada puisi kepada peminta-minta itu secara keseluruhan vokalnya ialah A dan U. Sedangkan untuk konsonannya yang dominan itu ialah T, K, dan D. Untuk asonansi A terdapat pada puisi baris tersebut yaitu pada baris pertama, 2, 5, 6, 7, 8, 17, dan 18. Misalnya, pada baris pertama yaitu baik aku akan menghadap dia. Lalu, pada baris ketiga, menyerahkan diri dari segala dosa. Untuk asonansi U, itu terdapat pada baris genap, yaitu baris 3, 4, 13, 16, 19, dan 20. Nah, misalnya itu pada baris ketiga, yaitu tapi jangan lagi tentang aku. Lalu, pada baris keempat, nanti darahku jadi beku. Yang mana akhiran dari setiap kalimat tadi itu berakhiran dengan vokal U. Selanjutnya itu ada asonansi A pada 2 baris pertama dan asonansi U pada 2 baris berikutnya. Secara keseluruhan, puisi ini mempunyai irama yang tetap dan teratur, yakni irama vokal AA, UU. Puisi ini juga mempunyai rima yang teratur, yaitu AABB. Penggunaan gaya bunyi dengan variasi dan rima pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang sangat indah. Yang terakhir itu ada bahasa figuratif. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar, itu bahasa figuratif yang muncul ada pada baris keempat dan 25. Yang mana itu merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Munculnya majas hiperbola ini pada kalimat nanti darahku jadi beku, yang mana kalimat tersebut tidak berartikan bahwa darah kita benar-benar menjadi beku seperti es. Kemudian muncul juga majas repetisi pada baris ke-1 dan 18, yang mana pada baris tersebut terjadinya pengulangan pada kata baik. Nah, dalam konteksnya itu ialah baik aku akan menghadap dia. Meskipun terjadinya pengulangan pada kata baik, namun hal itu dinilai cukup bagus atau indah mengingat dengan penggunaan kata tersebut dinilai sangat tepat meskipun terjadinya pengulangan. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai teori stilistika pada puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-Minta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!